Beliau berkata itu, kita disuruh semangat untuk ibadah, jangan apa banyak tidur, apalagi ya sebaik-baiknya makhluk ini orang yang dikit tidurnya. Kalau kita pengen baik ini, kurangi tidur, banyakin manfaat untuk orang lain. Jangan deketin orang yang banyak ngomong. Ya tidak, yang banyak ngomong. Yang banyak ngomong itu sia-sia. Kalau banyak ngomong yang manfaat, sebenarnya sia-sia. Salah satunya juga kita disuruh menjauh dari orang-orang yang suka nganggur. Beliau juga berkata, taatlah kepada Allah dan bersemangatlah, jangan bermalas-malasan. La takassalu. Kalian pasti akan kembali kepadanya dengan hanya mengangkat tangan kepada Allah. Kita terus bersemangat. Jangan jadi santri ini banyakkan tidur lah, apalagi kemana lamun. Was'alillah kahifdil hifdil ra'yan bil fadail wa qala ati wa jiddu wa la takassalu antum rabbakum turja'un. Karena kita di sini bakal balik sama Allah. Jangan molor mulu, jangan tidur mulu, jangan malas-malesan. Ya, wala tahja'u fa yarul wara qalilan min al-lail la tahja'un la yahja'un. Ya, beliau berkata itu, kita disuruh semangat untuk ibadah, jangan apa banyak tidur, apalagi ya sebaik-baiknya makhluk ini orang yang bikin tidurnya. Kalau kita pengen baik nih, kurangi tidur, banyakin manfaat untuk orang lain. Ini jangan pakai aji mumpung. Ini salah satu pelajar ya, kalau emang dia pengen menjadi hamba Allah yang berkualitas, jaga ibadah kita itu dari waktu-waktu yang disediakan atau yang terhampar kepada kita. Wa yanbaghi an yashiba daftaran ala kulli halin yutala qila man lam yakun daftaran fi kummihi lam yadbul hikmatu fi qalbihi. Jadi seorang pelajar juga harus membawa buku setiap waktu, membawa nih untuk ditelaah atau dikatakan di sana barang siapa yang tidak ada buku di sakunya maka tidaklah melekat hikmah dalam hatinya. Ya kalau sekarang mungkin bukan buku ya, HP yang baik-baik gitu, postingan yang baik-baik, grup yang baik-baik gitu. Kalau sekarang lebih ya istilahnya lebih berkembang lagi zaman, ngebuka juga yang baik-baik. Ini salah satu ikatan kita untuk mengingat ilmu-ilmunya Allah gitu. Ya yang kita pelajari ini salah satu juga catatan yang ada di buku yang sering dibawa sama orang-orang dulu tuh. Orang dulu bawa buku mulu, catatan kecil, rangkuman, keluh bocoran-bocoran yang ada dalam pembelajaran dia selama di majlis, selama di pondok. Jadi misalnya dia tahu nih hukum tentang tentang wudhu, misalnya tentang sholat, tentang apa, dikasih bocoran dikit nih. Oh wudhu yang begini sunnahnya dikerjakan ya udah, walaupun nggak penuh, tapi ketika dia baca, dia lihat itu memorinya balik, gitu. Kalau kita kan sekarang apa? Ya udah ngeliat HP, udah ngeliatnya, alhamdulillah kita disuruh ingetin lagi nih, ya kalau lagi wudhu disuruh sunnah-sunnahnya minimal banget kita lakonin 10 sunnahnya, walaupun masih banyak yang belum kita lakonin nih. Kalau nggak ada siwak ya kita pakai bahan-bahan yang kasar, gitu. Ini salah satu kiat kita untuk mengingat belajar kita. Buka aja, buka di handphone kita sekarang. Jangan handphone jadi ajang scroll TikTok doang. Apalagi isu-isu doang, jangan. Perkaya diri kita dengan amalan-amalan sunnah. Oh hari ini belum ngelakuin sunnah banyak, coba ulang apa yang belum ya, gitu. Jadi akhirnya kita terikat dengan amalan nawafil, amalan-amalan yang disunnahkan. Juga di sini salah satu sifat wara ya dipesan oleh muallif kitab, wa inna man yuksirul kalam yusyriku umraka wa yudhiya. Jadi kita disuruh jangan deketin orang yang banyak ngomong. Ya tidak, yang banyak ngomong. Yang banyak ngomong itu sia-sia. Kalau banyak ngomong yang manfaat, sebenarnya sia-sia. Ini disuruh kita menjauhi. Ahli fikih yang suruh berpesan kepada pelajarnya, jauhkan dari membicarakan orang lain atau ngerasani bahasa Jawanya. Ya, kita nggak boleh banyak ngegibah lah bahasanya. Kalau bisa kita ilangin kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau kita nggak bisa ninggalin, kita diem aja tuh di situ. Nggak ada manfaatnya kalau kita nyakitin orang lain yang kita omongin, kira-kira apa ya?
Ya, ini salah satu kiat bagaimana kita zuhud, bagaimana kita mempunyai menjaga sifat wara. Ya. Ini dikatakan waqala inna mukthirul kalami yashriku umraka wa yudayyi'u awqatak. Ya, beliau berkata, sungguh orang yang banyak bicara itu mencuri umurnya dan membuang-buang waktunya. Ini kan udah banyak buktinya gitu. Kalau kita cuma banyak ngomong aja, misalnya tentang orang-orang politik lah kan paling jago tuh. Ya. Lihatin aja, ngomong di sana beda, ngomong di sana beda. Akhirnya dia makan waktunya, dia makan juga umurnya, ngebuang-buang hal-hal yang sia-sia tadi ya, buang-buang yang manfaat, yang harusnya berpikir demi bangsa negaranya, beneran enggak, ngomong ke sana beda, ngomong ke sana beda. Kita jaga politikus gayanya. Jangan ditiru, kita bukan politikus mau nulan-nulan. Duit kagak, apa kagak mau ditulan. Kacau kan, orang bawahan pengen gayanya sok-sok politik. Akhirnya apa? Kebuang-buang kan? Kalau mereka kebuang-buang ada yang dihasilin, walaupun haram. Ya ada sebutannya gitu, ya kan? Mau hasil korupsi gua tuh, nggak tahu hisabnya besok berat. Ini ada, udah kere, sia-sia tuh. Masya Allah, udah bingung kita mau nempatin di mana biasa. Udah sengsara, banyak ngomong, banyak ngibul. Ini salah satunya ya. Jangan sampai kita ngedeketin orang-orang yang banyak ngomong sia-sia, kepancing ke bawah-bawah sama dia. Wa min al-wara'an yajtanibu min ahli al-fasadi wal ma'asi wat ta'til fa innal mujawwarata mu'athir ala mahalah yanjizu mustaqbil qiblah. Ini kita juga termasuk menjaga sifat wara tadi adalah menyingkir dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat. Kalau ada orang yang udah berbuat maksiat, berbuat kerusakan, ya main judi, gitu kan, khamar, udah kita tinggalin aja. Misalnya dia mantan kita deh, mantan temen, bekas temen dulu, akrab banget, sorry. Nah, kita menyingkir dengan sendirinya, udah kayak air sama minyak, nggak bakal bisa nyampur. Itu bakal berpisah. Nah ini disuruh kita, salah satunya. Juga kita disuruh menjauh dari orang-orang yang suka nganggur. Jadi kita disuruh jauhin orang-orang karena bergaul dengan orang-orang yang seperti itu dapat berpengaruh. Ini kan masalahnya kan gitu. Ngaruh nganggurnya, ngaruh semuanya, langsangnya. Ini makanya santri ini hendaknya menjauhi dari sifat-sifat itu. Ini bukannya Al-Ghazali yang bilang ini, ya, mu'alliful kitab. Kalau membuka kitab itu, akhirnya kita tahu, masya Allah, disuruh kita jauhi, disuruh kita kejaga orang-orang yang sia-sia. Dia dari orang yang nganggur, kita disuruh hati-hati. Karena apa efeknya? Kita bisa nular. Lu ngapain pergi kerja, udah sini temenin gua. Nah kan jadi begitu temenin dia. Akhirnya nongkrong bareng, ngopi, pulang bininya nanya dapat apaan bang? Dapat cerita kali gitu. Dapat cerita dari mana? Si Anu, lu ngapa kerjanya? Nganggur. Ya bang, gua udah ngarep banget, udah pulang bareng 20, 50 kek, 20 kek nggak apa-apa dah. Buat beli sayur. Kan akhirnya begitu kan efeknya. Oh iya, nular. Di sini dia bapak bilang nular supaya ilmu kita manfaat, karena memang hakikatnya para ulama ini, beliau ini sebab menjaganya. Fayam bagi talibul ilmi yatahabbu bil adab. Karena dengan menjaganya adab tadi, dengan yang dianjurkan oleh para ulama, akhirnya ilmu beliau itu bisa bertahan ila akhiril qiyamah, sampai akhir sampai kiamat. Manfaatnya gampang. Ini upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apresiasi yang diberikan oleh Allah. Orangnya udah nggak ada, tapi ilmunya bisa bertahan, manfaatnya terus gulir, gitu. Nah, mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh orang-orang yang berjuang dengan ilmu, orang-orang yang dijauhkan dari kesia-siaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian, dari orang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.